teman-teman semua. Hari ini kita bakal bahas tentang pelanggaran-pelanggaran terkait etika profesi bisnis di negara Cina dan juga di Indonesia. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh nih ke sesi selanjutnya, yaitu pembahasan tentang pelanggaran-pelanggaran ini, teman-teman juga perlu tahu dong, apa sih yang dinamakan dengan etika profesi bisnis? Etika ini adalah tata cara atau pedoman yang ditetapkan dalam profesi bisnis. Jadi untuk teman-teman yang terutamanya ingin jadi pebisnis atau yang punya bisnis nih, patut banget buat disimak ya. Lanjut, kita ke etika bisnis. Yang pertama, etika bisnis kejujuran. Teman-teman pasti tahu dong yang namanya kejujuran tuh sangat-sangat penting dalam kehidupan, terutama dalam berbisnis nih. Contoh simpelnya aja, kalau misalkan teman-teman ini pengen beli sesuatu, pasti carinya seller yang jujur dong, dan kita nggak mau rugi karena kita ditipu sama seller. Begitu juga dengan dalam berbisnis, pasti yang banyak dapat untung adalah pedagang yang jujur. Oke, yang kedua, persaingan sehat dan menciptakan kenyamanan dalam berbisnis. Nah, ini berlaku banget buat teman-teman yang nanti bakal jadi owner dari sebuah bisnis. Teman-teman wajib banget ya menerapkan etika ini, di mana ketika bersaing harus menggunakan persaingan sehat, tidak boleh menggunakan cara kotor, dan tetap mengutamakan kenyamanan dalam berbisnis. Misalnya, menetapkan jam kerja yang manusiawi, memberi gaji yang cukup, tempat yang nyaman, dan lain sebagainya. Karena dengan begitu nanti teman-teman bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Lalu ada lagi pelayanan terbaik. Siapa sih yang nggak suka dilayani dengan pelayanan terbaik? Misalnya nih, nanti kalau misalkan teman-teman punya pelanggan, lagi menunggu bisa diajakin ngobrol atau dikasih cemilan. Lanjut, menghormati informasi pelanggan. Sebagai pelanggan tentu dong kita nggak mau kalau misalkan informasi kita disebarluaskan oleh perusahaan. Begitu juga buat nanti teman-teman yang jadi seller ataupun jadi pebisnis. Jangan sampai informasi pelanggan kalian kulik-kulik sampai privasinya atau privasinya kalian sebarkan. Oke, lanjut, tepat waktu. Ini sangat penting banget ya teman-teman. Kayak contohnya nih, kalian jadi buyer di Shopee. Pasti kalian suka banget dong dan cinta banget sama seller atau kurir yang bisa mengantarkan barang kalian tepat waktu. Begitu juga dalam berbisnis, semakin kalian tepat waktu, semakin banyak keuntungan yang akan kalian dapatkan. Lalu yang terakhir yaitu mengembangkan relasi. Sebagai pebisnis, bagus banget kalau misalkan kalian bisa selalu mengembangkan relasi. Dengan mengembangkan relasi, kalian juga sama saja dengan mengekspansi bisnis kalian. Jangan lupa untuk selalu menjaga hubungan baik dengan pesaing-pesaing ya teman-teman. Lanjut, kita akan beralih ke sesi yang selanjutnya yang akan dibawakan oleh teman saya. Penyalahgunaan penggunaan jam ketenagakerjaan terjadi pada salah satu perusahaan e-commerce terbesar di negara Tionghoa yang menerapkan jam kerja 996, atau yang berarti jam kerja dimulai pada jam 9 pagi lalu berakhir pada jam 9 malam, dan hal ini berulang dalam 6 hari dalam seminggu. Hal ini menimbulkan kemarahan dari warga sekitar, terutama dari Presiden negara Tiongkok sendiri, Xi Jinping, yang akhirnya melakukan razia besar-besaran terhadap beberapa perusahaan teknologi dan e-commerce yang ada di Tiongkok. Dan hasilnya mengejutkan sekali, karena terdapat tidak sedikit jumlah orang yang meninggal karena overwork atau kerja terlalu banyak. Contohnya ada salah satu pekerja berusia 24 tahun yang bekerja di pabrik distributor drone yang meninggal karena serangan jantung karena kami bekerja pada usia 24 tahun. Lalu ada juga salah satu developer dari perusahaan game terkenal yang meninggal pada usia 34 tahun yang pingsan saat sedang berjalan dengan istrinya sedang hamil karena kelelahan bekerja. Lalu ada juga salah satu wakil dari redaksi forum terkenal yang meninggal karena serangan jantung pada usia 34 tahun di kereta api bawah tanah. Hal ini tentu saja membuat warga Tionghoa itu marah, bahkan sempat memboikot jam kerja tersebut. Tetapi perusahaan-perusahaan teknologi dan e-commerce besar di negara Tionghoa tetap saja menerapkan jam 996 ini karena mereka menganggap bahwa jam kerja yang panjang itu berarti memiliki hasil kualitas kerja yang lebih efektif. Padahal sebenarnya hal itu sangat bertentangan dengan Undang-Undang Republik Rakyat Cina sendiri yang terdapat pada pasal 4 dan bab 36 yang menyatakan bahwa jam kerja itu sehari tidak boleh lebih dari 8 jam sehari dan tidak boleh lebih dari 44 jam dalam seminggunya. Dampak apa yang dapat terjadi apabila sistem kerja 996 ini diterapkan pada ekonomi Indonesia?
Salah satu perusahaan industri makanan Indonesia, ratusan pekerjanya menggelar aksi mogok kerja setelah mereka merasa hak-hak mereka telah dilanggar oleh perusahaan tersebut. Salah satunya yaitu adanya shift malam bagi buruh perempuan yang sedang mengandung. Dalam pernyataan sikap resmi yang diterima oleh salah satu media TV, para pekerja yang tergabung dalam Serikat Gerakan Buruh Bumi Indonesia menuntut setidaknya ada 22 hal tentang masalah aturan kerja hingga pemberangusan serikat pekerja di perusahaan itu. Salah satu juru bicara yang menaungi Serikat Gerakan Buruh Bumi Indonesia berpendapat sejak tahun lalu telah terjadi 14 kasus keguguran dan 6 kematian bayi baru lahir dengan total buruh perempuan yang bekerja di pabrik tersebut ada 359 buruh. Aturan jam kerja sendiri sudah tercantum dalam UU Cipta Kerja pasal 77 dengan ayat satunya yang berbunyi setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. Lalu pada ayat 2-nya berbunyi waktu kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 yaitu meliputi A. 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu atau B. 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.